Tapi kalau berdiri tidak mampu, duduklah. Kan begitu, Pak. Biasanya nek wong ambeien itu duduke ono bantale tengah bolong, Pak. Biasanya begitu. Ya. Nek duduk tidak mampu karena ambeien atau wasil ini kalau duduk sangat-sangat berat, maka berbaring. Artinya miring, Pak. Ya. Jadi upayakan kalau miring itu lambung yang kanan itu di bawah. Jadi kepalanya di sana, menghadapnya ke kiblat, miring begitu, ya. Nah kalau nggak bisa telentang, ya. Jadi telentang kepalanya di sana, ya. Nah kalau nggak telentang nggak bisa ya disolati nanti, ya karena sudah nggak bisa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu, sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, utamanya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musholla Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabus sholah, kitab yang menjelaskan tentang sholat, babus sholatil musafir wal maridi, bab yang menjelaskan sholatnya orang yang bepergian dan sholatnya orang yang sakit. Sakit di sini bukan sakit panu atau sakit kades, Pak. Ya, sakit tertentu. Hadis yang ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, alladzina, yaitu orang-orang yang idza asa'u, bila mereka mempunyai kesalahan,
istighfaru mereka mau memohon ampun. Wa idza safaru dan apabila mereka dalam bepergian qasaru maka ia mengqasar salatnya. Wa aftaru dan juga berbuka dari puasa. Akhrajahu Tabarani. Ini pernah kami sampaikan ya. Pertama, sebelumnya dulu ada hadis begini, Pak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bepergian itu kadangkala sholatnya dikosor, kadangkala sholatnya disempurnakan, artinya tidak dikosor. Lalu dalam bepergian juga kadangkala Rasulullah itu iftar, artinya berbuka puasa, kadangkala berpuasa. Hal yang demikian ini Sayyidatina Aisyah mengatakan, maka yang demikian itu saya tidak berat. Artinya apa? Nek kuat ya poso, nek gak kuat gak poso. Nek repot ya dikosor, nek gak repot ya disempurnakan. Itu hadis yang dulu. Hadis ini beda lagi. Ada kata-kata sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, yaitu orang apabila punya kesalahan maka ia bersegera untuk mohon maaf, mohon ampun. Oleh karena itu kalau di desa-desa, Pak, terima kasih, itu kalau subuh kurang setengah jam biasanya ada apa? War-war. Ajilu bit taubati qoblal maut wa ajilu bis sholati qoblal faut. Jadi bersegeralah untuk bertobat sebelum meninggal dan bersegeralah melaksanakan sholat sebelum waktunya habis. Itu biasanya setengah jam sebelum sholat subuh. Nah itu di sini ketoke gak ono wong nek teko ku ya mak pas mari subuh saya teko. Sing adzan sapa iki? Kadang-kadang teko kuncine gak ono, bingung iki. Ya. Nah, orang yang baik atau sebaik-baik umatku kata Rasulullah adalah bila ada orang salah maka dia bersegera untuk mohon ampun. Lalu sebaik-baik umatku juga kata Rasulullah, kalau umatku ini bepergian, ia mengkosor sholatnya juga iftar atau berbuka dari puasa. Nah, jadi hadis pertama ada pilihan. Hadis kedua ini iso, begitu ya. Jadi sebaiknya kalau bepergian jauh karena masyaqqatnya tinggi, kesulitannya tinggi, lebih bagus sholatnya dikosor. Nek poso lebih bagus gak poso, ngapunten. Sing biasa kuat poso-poso kan ibu-ibu, Pak. Ya. Senin, Kemis, poso ibu-ibu. Kenapa? Soalnya menghindari bapak-bapak. Apa maneh? Bapak-bapak kayak kadekta ini. Yo, neselai. Poso aku ini. Ya, menghindari bapak-bapak. Ya ngono gak oleh gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita puasa Ramadan, Pak. Lalu kita bepergian ngapunten kok Pak Yusuf ini ya, ke Jember umpamanya. Ngono kuwi memaksakan puasa. Tiba di sebelah itu orang dodol es tebu, toleh gini tok ya, aduh es tebu, sana es oyen. Daripada gitu beli es tebu, ya diminum di tempat yang apa tersembunyi, yuk isolongan, ini kan tersembunyi Pak, ya. Jadi supaya tidak kecewa, tidak gerutu dan seterusnya, ya. Ini sebaik-baik umatku ya. Saya baca satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kanat fi bawasir, adalah aku terkena penyakit ambeien, penyakit wasir. Fa asaltun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati, lalu aku bertanya kepada Nabi tentang sholat saya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, sholli qaiman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati faqaidan, maka bila kamu tidak mampu maka sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati, maka apabila kamu dengan duduk tidak mampu, fa alai janbin, maka sholatlah dengan berbaring. Rawahul Bukhari. Jadi ini ada orang kena penyakit ambeien atau wasil. Bedanya wasil sama ambeien itu apa, Pak? Saya juga nggak paham. Katanya kalau wasil itu yang keluar darahnya itu kakian longgo, Pak. Ya, dulu pernah saya ceritakan Imam Syafi'i itu meninggal, salah satu penyebabnya, semuanya dari Allah, Pak. Ya, penyebabnya itu adalah penyakit ambeien, kakean longgo. Kalau Imam Syafi'i itu wudhu sholat maghrib dipakai sholat subuh. Jadi maghrib itu sholat wudhu, isya nggak wudhu, subuh nggak wudhu, nggak tidurnya pakai duduk. Imam Syafi'i itu kalau duduk itu dzikir, Pak. Beda dengan Pak Yusuf kalau duduk begini, ya, gini ya. Jadi kalau Imam Syafi'i begini, ya. Nah, artinya apa? Kebanyakan duduk, lalu beliau punya penyakit ambeien. Ya. Nah, ini ada orang yang punya penyakit wasil. Maka ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sholat saya? Ya, iku nih Pak Kadeta sing jawab, sampe jengking ae. Nek jengking kan gak sakit, Pak. Ya, itu Pak Kadeta sing jawab ya. Lah Rasulullah yang jawab, sholatlah dengan berdiri, artinya sholat secara keumuman. Tapi kalau berdiri tidak mampu, duduklah. Kan begitu, Pak. Biasanya nek wong ambeien itu duduke ana bantale tengah bolong, Pak. Biasanya begitu. Ya. Nek duduk tidak mampu karena ambeien atau wasil ini, kalau duduk sangat-sangat berat, maka berbaring. Artinya miring, Pak. Ya. Jadi upayakan kalau miring itu lambung yang kanan itu di bawah. Jadi kepalanya di sana, menghadapnya ke kiblat, miring begitu, ya. Nah, kalau nggak bisa telentang, ya. Jadi telentang kepalanya di sana, ya. Nah, kalau nggak telentang nggak bisa, ya disolati nanti, ya, karena sudah nggak bisa sholat. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tadi saya katakan penyakit wasil. Kalau penyakit kadas, panu, kurap, ya padha wae, Pak. Apa maneh penyakitnya Pak Kadeta kini ini jari sakit mari jatuh. Ustadz, saya jatuh ini, kalau sholat tidak bisa gini, tidak apa-apa. Ya, koyok jetle loh, Pak. Kini situ kuat ya jetle itu ya. Tidak usah dua-duanya, ya. Jetle itu satu, malah Jackie Chan begini, ya. Jadi semacam itu. Artinya apa? Sekemampuan kita tetap harus sholat, ya. Jadi orang laki-laki itu tidak ada alasan tidak sholat, laki-laki. Kalau perempuan masih ada alasan, ya. Jadi Ustadz, kata ibu-ibu, saya nggak sholat. Kenapa, Bu? Saya betul, Pak. Pak Kadeta kenapa nggak sholat? Saya juga males, ya, males ya. Jadi
bagaimanapun keadaannya, pokoknya hidup, bernafas, lalu nggak semaput, ya masih ingat, itu wajib sholat untuk laki-laki, ya. Jadi opo maneh sing sik doyan pecel, wah tambah wajib sholat ini, ya. Emang sing sakit mantang-mantang ini umpamanya diconyok aja apa sholat. Ustadz, ini kalau diconyok itu kan nggak bisa wudhu, saya nggak usah wudhu, ya. Pakai apa? Pakai tayamum. Nah, tayamum saya nggak bisa, sebisa-bisanya ini plek di sini nggak apa-apa, ya. Dulu kita ajari tayamum, ya. Jadi jangan salah, tayamum itu berarti pakai debu atau pasir. Nah, saya biasanya kalau wudhu tuh pakai berkumur-kumur, Ustadz. Wah, ya lede nanti, ya. Nah, setelah itu biasanya saya itu membasuh muka gini, Pak. Enggak, mengusap. Jadi tayamum ini ditempelkan sini, tel, ya. Lalu diusapkan. Terus ya, nawai tayamum listibahati sholati fadlillahi ta'ala. Niat saya tayamum untuk diperkenankan sholat lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan di sini. Ini menurut mazhab Syafi'i ini mustakmal, sudah pernah dipakai di sini. Nah, ya, ini kanan dulu, plek, ini geser, ya, sini, nah, terus ini dibalik, tek, nah, ya. Jadi artinya ini masih suci, ini dulu kanan dulu. Nah, ini kan masih suci nih di sini kan, ya. Ini sweet, ya, gini, sweet. Nah, ini salah satu cara. Cara yang lain monggo, jangan begini, Pak. Ya, tidak begitu. Terus ini dian. Jadi upayakan tidak mustakmal, ya. Umpamanya jenengan sholat di pesawat, sholat duha umpamanya, tidak apa-apa, ya. Biasanya kalau di pesawat itu bersih semuanya, Bu. Ini bersih, karena apa? Tidak kena debu. Kena debu itu ada bokongnya pramugari. Itu kan keluar Pak, kena debu. Mbak sini, Mbak, ya, hadap sana. Pok, ya, ini, dah, ya, Mbak, balik, nih balik, ya. Karena tadi kan sudah mustakmal, bokongnya tadi balik, pok, ya, masuk, ini nanti, ya. Jadi upayakan sebisa mungkin kita tetap sholat, ya, jangan sampai meninggalkan sholat dengan apa saja, ketip baik bisa, ya. Ada pertanyaan, monggo? Ya, minta minum dulu, ya. Minggu yang lalu itu ya, terdahulu itu saat bepergian itu jamaah, tidak ada kosong, ya. Kosong, ya. Jadi begini, jadi hadis-hadis yang terdahulu itu adalah jamak, ya, menjamak. Nah, ini mengkosor. Artinya perjalanan, bepergian itu boleh dijamak dan kosor. Boleh dijamak saja, boleh dikosor saja. Tapi umumnya kita itu kalau bepergian jamak dan kosor, ya. Jadi dulu kita sampaikan tuh sama asar Rasulullah jamak, maghrib sama isya jamak. Nah, ini pelajarannya masalah kosor, ya. Jadi di jamak juga di kosor. Saya sampaikan dulu juga begitu, bahwa Allah itu bersedekah kepada kita berupa apa? Berupa rukhsah atau keringanan. Keringanan apa? Keringanan dalam sholat, menjamak, mengkosor, itu sedekah Allah. Nah, sedekah Allah kalau kita ambil, Allah sangat suka, sangat senang, ya. Ada pertanyaan lagi? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridon,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusoli ala wisadatin. Lalu Nabi ini melihat orang yang sakit ini sholat di atas bantal. Faroma biha, lalu Rasulullah melemparkan bantal itu. Waqala, lalu beliau bersabda, Sholli alal ardi, sholatlah di atas bumi, di atas tanah, ini stata'ta, jika kamu mampu. Wa illa, dan apabila kamu tidak mampu, fa'aumi imanan, maka apabila kamu tidak kuasa, maka pakai isyarat. Waj'al sujudaka, dan jadikanlah sujudmu akhfadha min ruku'iha, lebih rendah dari rukukmu. Rawahul Baihaqi wa shahhahahu Abu Hatim. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit. Ngapunten Pak, kalau ada orang sakit, upayakan kita itu bisa menjenguknya. Sakit yang apa yang bisa dijenguk itu? Yaitu sakit yang sekiranya tidak bisa ke masjid. Sakit panu nggak usah Pak. Ya, sakit gigi nggak usah, wong si iso nang masjid. Ya, sekiranya ndak iso ke masjid, ya itu dijenguk. Nah, pahala atau keutamaan orang yang menjenguk orang sakit, ya umpamanya jenguk di rumah sakit Siti Khotijah umpamanya. Selama kita berada di orang yang sakit itu, kita dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Kita, ya. Jadi orang sakit, ayo ono. Abi gowo Pak, gitu loh. Yang gowo-gowo apa ya gitu loh ya. Gowo apa? Botol, tanggo semen gitu ya. Lah, ini orang yang sakit, ya, kita yang menjenguk sana itu didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat. 70 itu angka 7 sering saya sampaikan, angka tak terhingga, artinya lebih dari 70.000. Di hadis yang lain, orang yang menjenguk orang sakit itu adalah berada di taman-taman surga, yang mana taman surga ini ada tanaman yang berbuah selama kita di sana Pak. Ya, jadi begini, pumpung jidungakno malaikat, pumpung di taman-taman surga, aku tak jenguk Pak Kadeta di rumah sakit sedina muput. Ini tidak boleh, ya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis, jenguk orang sakit salah satu etikanya adalah tidak lama-lama, seperti orang yang menyembelih atau orang yang makan. Ya, orang makan sampai habis, ya 5 menit maksimal 10 menit Pak, itu sudah pulang. Ya, ojo jejak omong wae, ngapunten. Di rumah sakit itu ada peraturan, ya besut atau jenguk itu jam sekian sampai jam sekian. Kenapa? Supaya bisa istirahat. Ya, beda dengan begini. Kalau yang sakit ini apa butuh seseorang terus didatangkan, ini lama enggak apa-apa. Coba tolong po, aku celukno Pak Yusuf. Kenapa? Iku lho, YouTube-ku lho masalah. Oh, mamane, ya. Nah, Pak Yusuf didatangkan ya untuk memperbaiki YouTube ya. Ini gak sakit deh ini. Jadi upayakan kalau ada orang sakit. Terus begini, salah satu juga etikanya itu kita pegang Mbak. Ya, ini laki-laki pegang laki-laki, perempuan pegang perempuan. Ini Pak Kadeta enggak boleh perempuan terus aku nyambang, etikanya megang. Megangnya adik mele. Enggak boleh. Pegang sininya monggo, tangannya monggo, kakinya monggo. Terus didoakan. Ya. Jadi biasa doa yang disampaikan oleh Sayyidina Anas yang diajarkan oleh Rasulullah menurut riwayat Bukhari, Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'un la yughadiru saqama. Ya, ini yang diajarkan saya tidak harus pada begini kepada sahabat-sahabat. Kamu maukah saya tunjukkan ruqyah yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah itu bacalah
Ya Allah, Tuhan manusia, zat yang menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, sembuh tanpa merasa sakit. Ya, jadi kalau nggak bisa Jawa ya, yuk tak tinggal ya, muga-muga nah cepet sehat. Jangan ngeten Bu nggih, sakit ngopo sih Bu sampean wetengku lho. Niki tas niki, gini kang niki. Waduh. Tonggoku sebelah wingi Bu ya gak ngukut pokoknya ya. Tambah cing ngono enoy. Repot nanti ya. Dikasih yang besar Pak ya. Pulang Bu, pulang nanti pakai ambulan. Bu pakai ambulan. Ya tambah podo wae. Jadi dibesar-besarkan. Ini kalau kita jangan omong nang kemana-mana ya. Jadi doa, istighfar dan seterusnya. Enggak lama-lama ya. Sing penting yoku mau Pak ya, ninggali amplop. Bu isine. Kan seneng Pak. Nek seneng artinya tambah enak. Kadang-kadang itu ngapunten. Pejabat-pejabat di Jakarta itu kalau istirahat itu di rumah sakit Pak. Ya. Jadi bukan sakit tapi istirahat ya. Jadi supaya tidak dijenguk ya, stresnya hilang begitu ya. Gaji ubah-ubah KPK lah gampangane wong di rumah sakit gitu ya. Rasane wong tapi gak ada nama ya. Sekali lagi sering saya sampaikan, ini nanti ada pilihan 3, ndak usah ada ngelek-ngelek salah 1 ya, salah 2, salah 3, wis pokoknya ada pilihan dipilih, nggak ada nyalano sopo-sopo ya, itu yang terpenting. Saya tetap memesan ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, ini Rasulullah SAW jenguk orang sakit. Saat itu orang sakit itu sholat di atas bantal, ya. Lalu bantalnya diambil oleh Rasulullah, dipawang, ya. Ya tentunya ini mau sholat, ya orang ini mau sholat di atas bantal diambil. Nah, sholatlah di atas tanah. Artinya apa? Tidak pakai bantal, karena sakitnya bukan sakit wasil mungkin mau. Ya, kalau nggak bisa duduk. Nggak bisa dengan isyarat ya. Jadi isyarat itu namanya kalau ruku sama sujud agak rendah dikit, semacam itu. Nah, termasuk ada sebagian ulama yang memakruhkan orang sholat itu alasnya empuk ya, seperti kasur ya. Allahu Akbar, entul. Nah ini ya, jadi umpamanya kadang-kadang itu ada di mana tempat paimaman saya empuk gitu ya, ini kurang pas ya Ustadz. Itu kalau di Namiro itu ininya empuk ya, itu sama saja anunya apanya karpetnya itu hampir sama, cuma di bawahnya itu ada underline. Kalau ibu-ibu, ini bapak-bapak gak hafal, ibu-ibu yang hafal itu. Ini ibu-ibu pernah belanja di Indah Bode ya, empuk ininya Bu, karena bawahnya udah sekian, kok tahu yang masang saya gitu loh ya. Jadi yang masang saya jadi tahu ada putih, jadi 3 meter, 3 meter panjangnya 10 meter, lalu dikasih karpet ya, tiap pagi disedot, vakumnya ada 7 ya, nggak 7 meledak Pak ya. Jadi sebanyak itu di vakum tiap pagi. Nah, kalau umpamanya terlalu empuk, maka ini menjadi makruh sholatnya ya. Termasuk kalau kita sujud terus kasih yang empuk-empukan itu ya, apakah sah sholatnya? Sah ya. Ustadz, dan saya itu enggak punya tempat lagi, kos-kosan 3x3 ya. Oke, ini ono piring, ono sepeda anakku. Nah sholatnya udah nggone kasur tok ya ndak apa-apa wis. Umpamanya ini saya kono, kos-kosan yang 3x3 Pak. Di Gresik itu 3x3 itu 500 ya. Lumayan di sana itu. Listrik bayar dewe ya. Coba kita nyiapkan air. Nah itu jadi upayakan kalau sholat tidak di tempat yang empuk ya. Utamanya nanti sujud itu diratakan. Makanya kalau kita baca kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah
karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Nah itu segini Pak ya, 4, jadi 4 jilid ya. Jadi jilid pertama kalau nggak salah itu menyebutkan sholat, ya tempat sholat ini kalau mihrabnya itu lebih tinggi dari sini itu makruh ya. Jadi mihrabnya itu lebih tinggi dari umumnya ini. Nah ketinggian ini berbeda-beda pendapat, ada yang 20 cm, ada yang 25 dan seterusnya. Paling tidak meskipun 10 cm ini kurang baik. Kenapa? Begini, kalau imamnya ini batal kentut umpamanya, lalu yang belakang membadali menggantikan, yang belakang cukup maju 1 langkah saja Pak. Kalau maju 1 langkah, yang ganti ini sujudnya itu antara kaki dan jidatnya, tinggi jidat begini, karena ini kan lebih tinggi Pak. Nah itu yang menjadikan makruh. Jadi sujud itu rata antara kaki dan jidat itu rata. Artinya apa? Kita memang menghambakan kepada Allah, kita mengasolkan. Ini udah tinggi ini berarti udah sombong didik. Ya, jadi ngapunten, alhamdulillah di sini rata ini. Ya, sama lihat aja di Al-Akbar, lihat di Ngampel, ya, lihat di apa itu masjid-masjid para wali lah, itu rata Pak. Ya, nah kok Masjid Agung Sidoarjo ono tambah dengan ini ya mbuh. Ya, jadi ketok-ketok ini ditambahin ini kan utamanya masjid itu ada apa? Ada podiumnya atau ada apa? Mimbarnya itu kan kelihatan tinggi Pak ya. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau khutbah itu di tempat yang tinggi. Nah, mimbarnya Rasulullah itu undaknya 3. Ya hadisnya ada, undaknya itu 3. Makanya nanti dilihat aja ini ono masjid-masjid ini undaknya luwih teko 3, berarti gak cocok ambek apa. Nah ada keterangan dulu ya, dulu Pak, keterangan itu begini, Rasulullah SAW ketika khutbah itu di mimbar yang paling atas ya, tingkat 3. Setelah Rasulullah tidak ada, Sayyidina Abu Bakar itu tidak berani di tempatnya Rasulullah khutbah itu di tingkat yang kedua. Ya, nah pas saat Sayyidina Umar tidak berani menempati tempatnya Abu Bakar, turun. Ya, nah Sayyidina Utsman duduk lemah. Nah ini Sayyidina Ali, wah iki. Lah pas aku tak gali gitu, akhirnya dikembalikan begitu. Ya, jadi itu unggah-ungguh orang dulu Pak. Ya, itu tadi Pak Yusuf ngomong ya, meludah nggone luar rumah nyonyai ngamuk ya. Aku kan orang Surabaya. Surabaya kan unggah-ungguhnya kurang Pak gitu loh. Itu ya wong Surabaya Pak ya. Ya, jadi begitu. Memang ada apa? Ngapunten, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu tidak pernah meludah menghadap kiblat. Tidak pernah selonjor kok ngene iki, Pak. Sakjane aku ya kudu selonjor iki ya, dok kemeng kabeh iki. Ya. Lah itu menghadap ke kiblat selonjornya itu enggak pernah. Ya. Ada seorang ulama, Pak, mencari guru. Ya, nah saat dicari-cari banyak orang menunjukkan itu loh guru yang waskito dan seterusnya. Akhirnya ditemui ternyata guru ini meludah menghadap ke kiblat. Ulama ini langsung keluar. Ya, ini dianggap unggah-ungguhnya toto kromonya kurang. Nek awak dhewe wah gak peduli Kak gitu loh. Ya, jadi ini perbedaan kita sama orang lain ya. Saya lanjutkan, ya. Saya tertarik dengan tadi yang Ustaz katakan, kita dihadapkan pada pilihan mungkin Ya. Tiap hari pun kita dalam hidup bukan sering banyak pilihan, tapi parameternya kan jelas, yang hak dan batil ya. Meskipun kita sendiri kalau benar ya pasti orang harus benar. Jadi bukan tapi kalau nanti yang kita hadapi kan tidak. Maksudnya
meskipun satu sama yang 50 pasti kan satu kalah. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, berlaku kan one kedua. Jadi tidak ada hierarki, maksudnya begini. Jadi meskipun mereka yang profesor, doktor, PhD lah istilahnya, mereka yang terus kuliah yang biayanya sampai ratusan juta, sama dibandingkan dengan, maaf, gelandangan atau Ya, biasa-biasa ya. tapi dia dua, pasti suaranya tetap kalah. Ya. Kira-kira benar-benar itu. Ya, ini ada agak berubah sedikit. Ada pilihan 3 nanti. Begini Pak, tidak usah melihat siapa A, B, C dan seterusnya. Umpamanya nanti yang terpilih, umpamanya seandainya dari 1, 2, 3 ini ada orang yang dolim, umpamanya ya, umpamanya. Kok yang dolim itu menang? Jangan sekali-kali menyalahkan yang menang. Salahkan kita dulu. Coba kalau kita lihat di kitab Duratun Nasihin, Pak, ada hadis begini, ya, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, ya, umatku ini lari dari ulama dan fuqaha. Ulama itu orang ngerti, fuqaha ahli hukum fikih. Lari itu bagaimana? Metu ulama Melayu mungkin, atau ada ulama yang ngaji gak mau datang, itu juga lari Pak. Maka kalau semacam itu, Allah akan menimpakan 3 baliat, 3 musibah. Pertama, Allah mengangkat keberkahan dari usahanya. Jadi ada orang ini sudah lari dari ulama, dari fuqaha, meskipun dia itu usaha maju tapi tidak berkah. Yang kedua, ya ini, yusallitullahu sultanan doliman. Allah akan, ya, memberikan pemimpin yang dolim. Yang ketiga, bahaya, yakhrujuna minadunya ghairu iman, bi ghairu iman. Mereka keluar dari dunia atau mati tanpa membawa iman. Jadi 3 ini Pak. Jadi nanti umpamanya ada pilihan apa saja, kok yang terpilih ini orang dolim. Orang dolim itu artinya orang yang tidak bijaksana, tidak adil dan seterusnya. Itu sekali lagi jangan semena-mena menyalahkan orang yang dipilih, tapi kita harus introspeksi diri. Apakah kita ini sudah dekat dengan ulama, dengan fuqaha? Karena ini ada hadis begitu. Yusallitullahu sultanan doliman. Allah akan memberikan pemimpin, ya, pemimpin yang dolim. Nah, jadi nanti kita sesuai dengan pemikiran kita, keinginan kita, monggo sudah, ya. Berarti umpamanya seandainya kita nggak mengandai-andai siapa saja yang kita pilih, bu itu apa pilihan DPRD dan seterusnya, kok orang dolim yang jadi, ada kemungkinan kita ini yang nggak pas Pak, ya, begitu ya. Ini milih Pak RW, kok RW dolim, kan RW dia lagi. Ya, lalu RW dia dolim, ya berarti sih milih itu. Ngapunten, contoh begini Pak, ada sahabat itu protes, ya, protes kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, kamu pemimpin nggak pecus, masa cara memimpinmu masyarakatnya jadi begini? Apa kata Sayyidina Ali? Jangan begitu. Kamu memimpin tidak seperti Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan, dulu Rasulullah memimpin, yang dipimpin adalah saya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi sekarang saya memimpin, kamu itu ya saya pimpin. Lah gitu loh, mana bisa baik, begitu loh. Lah nanti Pak RWD mimpinnya ke api, ya ini saya jadi pimpin. Ya. Jadi dulu Rasulullah memimpin baik pimpinannya, yang dipimpin saya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah sekarang yang saya pimpin kamu gini, ya, makanya tidak bisa baik. Oleh karena itu ada kemungkinan kalau kita menerima pimpin yang kurang baik. Terus begini Pak, ngapunten ya, ini agak melenceng dikit. Bagaimana menghadapi pemimpin yang dolim? Ya, ini kadang kita salah.
kesalahan kita itu mengkritik, bahkan menjatuhkan dan seterusnya. Ya, nah dalam hadis, ya, apapun perintah pimpinan, siapa saja pimpinannya, itu harus diikuti kecuali perintah itu bermaksiat kepada Allah. Ya, ngapunten. Pimpinan non muslim umpamanya di sini ada. Terus ngajak, Bapak-bapak besok ayo kita bersih-bersih got. Kan gitu Pak ya? Ya. RT 1 bersih got sana, RT 2 lapangan. Perintah Pak. Wajib ini kita ikuti. Selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah. Siapapun itu. Nah, ini kadang-kadang kita nggak paham. Ya, sing memimpin udeng-udengan begini, pakai begini, ya. Nah, umpamanya, malam minggu bikin joget lah. Nah, umpamanya semacam itu, ya, beda lagi, ya. Jadi seorang pemimpin. Terus kedua, ada hadis begini, pemimpin ini kurang ajar Pak. Lalu sahabat-sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau pemimpin seperti itu kita bunuh saja? Jangan dibunuh pemimpin itu selama pemimpin itu masih sholat. Ya, selama pemimpin itu masih sholat tidak boleh dibunuh, Pak. Ya, jadi sementara konwae, ya, sama sholat enggak? Kadang-kadang, nah, berarti matenan itu ya kadang-kadang nanti gitu loh. Ya, jadi semacam itu. Jadi kita tidak bisa digubuk semuanya. Terus cara menasihati pemimpin, ya. Ini sudah kita bikin konten lah. Cara menasihati pemimpin itu seperti baiknya itu Rasulullah sama malaikat Jibril, Pak. Hadap-hadapan begini. Jangan dikritik, jangan dijatuhkan dan seterusnya. Ya, kritik boleh tapi membangun, jangan menjatuhkan. Ya, kalau bisa dipegang tangannya. Rasulullah kalau menasihati seorang dipegang tangannya, pegang pundaknya. Itu kalau kita menasihati pemimpin. Sampai-sampai ada seorang ulama. Ya, seorang ulama itu mengatakan, seandainya doa saya, ya, seandainya doa saya ini dikabulkan Allah, maka saya akan mendoakan pemimpin, bukan mendoakan saya. Kenapa? Kalau mendoakan saya, maka manfaatnya hanya saya dan sekitar gini. Kalau saya mendoakan pemimpin, maka manfaatnya seluruh negeri. Itu kalau itu ulama, Pak. Ya, kalau doa saya itu mustajab, saya mendoakan pemimpin, bukan mendoakan saya. Nah, awak dewe kan enggak, Pak. Ya, doa no awake dewe api, terus awak dewe gak seneng ambek pemimpin, dongane sing elek. Ya, jadi mari kita upayakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini termasuk pemimpin-pemimpin yang dapat hidayah, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi umpamanya kita suruh memimpin juga enggak bisa, gitu Pak ya. Ya, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, ya. Dulu Abah Wasik, Abah Nuk, saiki Pak Amir, ya. 5 tahun lagi Pak Kadeta, ya, RT. Ya. Jam berapa nih Pak? Belum ya? Jam 7 ya? Tambah 1 lagi nih. Ini tinggal 1 habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, Aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an, salat dengan bersila. Rawahu Nasa'i wa shahahul Hakim. Nah, Sayyidatina Aisyah itu melihat Nabi salat dengan bersila begini, Pak. Ya. Nah, umpamanya enggak sila bagaimana, monggo jelojol koyo ngono ku ya ndak apa-apa tapi kurang apik. Ya, atau duduk tawaruk, ya, duduk tahiyat awal, duduk iftiros, duduk tahiyat awal, atau duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, ya. Dan itu kalau umpamanya sholat lama, sila begini Pak, enak Pak, ya. Jadi umpamanya kita sholat sunnah itu begini,
mampu berdiri, boleh tidak berdiri, sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, mampu berdiri, tidak berdiri, gak sah. Karena salah satu rukun sholat itu adalah berdiri. Umpamanya ngapunten ya, nanti setelah sholat isya, kan kesel Pak ya, jadi mari sholat, terus kesel sholat ba'diyah, selungguh wae, ayo lungguh kabeh Pak nanti gitu ya. Jadi ini boleh, masih yo kita mampu untuk berdiri. Nah ini kadang-kadang ngapunten, anak saya dulu waktu dari pondok pulang ya, waktu liburan, ngono ku sholat tarawih kelungguh terus. Kok lungguh apa sih nak? Gak apa-apa ya. Mau sholat sunnah wae, lo ngono tibake. Ya gak tepak gini iki. Ngenteng no, gampang no ya. Ini sudah habis, ada pertanyaan mungkin? Sudah ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.